Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Fa yaqulu al-murtaji, berkata hamba yang mengharap ghufranal masawi, keampunan dari kesalahan-kesalahan, yaitu Abdullah bin Hijazi al-Khalwati al-masyhur bisyarqawi. Jadi terkenal sidin aran sidin Imam Syarqawi. Hadhihi taqidatun latifatun. Kitab ini jasidin sedikit menjelaskan secara ringan ala hikam al-arif billah Sayyidi Ahmad ibnu Athilah Quddisa sirruh. Nah, jadi sedikit jasidin menjelaskan secara ringan. Secara latifah itu maksudnya ringan, ada terlalu berat dipaham tuh. Wa qasadahu biha fil ghalib khutabul muridin. Kenapa sidin menyarahkan kitab ini? Karena banyak bubuhan murid, bubuhan pemuka-pemuka tasawuf yang asalnya memang murid itu membaca kitab hikam ini sebagai rujukan, yang murid-murid itu as-sadiqin, yang memang benar-benar seorang murid. Wa tarakhihim ila maqamil irfan, dan mereka si murid tadi akhirnya sampai kepada maqam irfan. Arti irfan itu buka hijab barakat membaca kitab hikam itu. Maka kitab hikam salah satu penyebab membuka akan hijab Allah juga, cuma sebab di kita. Nah, salah satu penyebab orang tadi wasil kepada Allah itu adalah mempelajari kitab hikam. Jar guru sekumpul bahari lah, tapi ini bahari pang di dalam pagar tuh jadi banyak yang jadi wali Allah Ta'ala gara-gara kitab hikam. Jadi guru sekumpul nih dalam pagar banyak menjadi wali-wali Allah Ta'ala gara-gara sebab mempelajari dan mengamalkan kitab hikam. Tapi itu bahari tahun lagi wah ini mempelajarinya sedikit, mengamalkannya pun lebih sedikit. Nah, itu. Jangan pian banggapan kena belajar nih perasa jadi wali. Nah, luput pulang nih toh. Masalah kita nih ambil berkah aja lah, ambil berkah. Mudah-mudahan tak kumpul dengan bebuhan wali juga nang itu. Nah, walaupun kita nih wala. Fayam bagi lana an naqtasira ala bayani maqsudihi bihasbil imkan. Maka kami jasidin jadi Imam Syarqawi ini meringkas penjelasan dari maksud kitab hikam ini secara apa kami bisa. Jadi penjelasannya itu memang panjang-panjang, cuma sidin ambil keringkasan penjelasan dari kitab, dari syarah-syarah yang sudah ada. Nah, amun hikamnya kada sidin ringkas, cuma penjelasannya yang sidin ringkas, yang seperlunya aja sesuai dengan kemampuan sidin mujasidin. Qala radhiyallahu anhu, berkata Imam Ibnu Athilah Sakandari. Nah, mulai sudah masuk kita lah, min alamatil i'timad 'alal amal. Ciri seseorang itu berpegang kepada amal. Jadi kita disuruh beramal. Amal itu ada tingkatan wajib, ada sunnah, ada mubah. Baik wajib maupun sunnah maupun mubah itu suruhan Allah. Bila wajib digawi, bila sunnah digawi semampunya, bila mubah tasarah aja. Tetapi ketiga-tiganya itu disuruh oleh Allah, disuruh beramal. Nah, dan waktu kita beramal jangan sekali-kali hati kita berpegang kepada amal. Walaupun kita sudah belajar sifat 20, paham, yakin, mengerti bahwa amal yang kita gawi bagian dari sabab, kadang memberi bekas. Wal asbab ghairu mu'assir, seluruh sebab itu kadang memberi bekas. Paham sudah kita meyakini, tetapi kita yang sudah belajar sifat 20 ini walaupun bisi keyakinan nang kayak itu, kadang-kadang hati masih iktimad kepada amal, berpegang kepada amal. Tahu ya amal itu ada memberi bekas. Misal kayak ini sembahyang 5 waktu, kan amal narannya. Kita yakin pelajaran sifat 20 memadahkan sembahyang 5 waktu ini kada ada bisi kekuatan, kemampuan memasukkan kita ke dalam surga. Ada tak? Yang memasukkan kita ke dalam surga itu hanya Allah. Nah, itu contoh pekerjaan amal yang hukumnya wajib. Tahu kita
termasuk yang lain-lain wiritan dan sebagainya. Tetapi kita orang yang sudah belajar sifat 20 bisa kada ingat tak kacak amal. Nah, contoh imbah membaca ayat kursi 3 kali sebelum keluar rumah. Nah, hati tadi merasa tenang, merasa yakin, merasa nahap berjajak. Pokoknya jalan kartak tuh rasanya ampunnya. Nah, karena yakin pang sudah bila membaca ayat kursi 3 kali atau sekali masih di dalam rumah nih, maka selamat taburik pulang sampai ke rumah. Itu pang amalannya hari-hari. Jadi ada kerasaan kadang itu. Ada kerasaan rasa iya ya sudah, dan kita pun basic keyakinan ayat kursi kadang memberi bekas juga, Allah juga yang menyelamatkan. Tetapi suatu hari kenapa kada baca ayat kursi, pas di tengah jalan hanyar ingat, maka ada pulang orang gila mabuk di tengah jalan nih, maka keingatan astagfirullahaladzim, aku kadingat ayat kursi, jangan-jangan aku yang kinan yang dipukulnya oleh orang gila tadi. Nah, lalu hati itu rasa geduguban, rasa kadada pegangan ya kita. Nah, pahamlah biar nih. Nah, di situ ketahuan wayah kita kada ingat tak baca. Di situ ketahuan ternyata kita selama bertahun-tahun membaca ayat kursi, lain Allah yang dipegang, tapi ayat kursi yang dikacak. Nah, ini maksudnya pahamil lah. Nah, contoh aja tuh. Nah, jadi min alamatil i'timad 'alal amal. Ciri orang itu berpegang masih kepada amal. Nah, tauhid sudah bujur, cuma praktiknya tuh masih bersandar lawan amal. Maksud amal di sini amalul jawarihi, yaitu amal-amal anggota tubuh, nang kaya sembahyang, bawirid, amal anggota tubuh nih. Bin sholawatin, nang kaya sembahyang 5 waktu misalnya, atau sembahyang sunat misalnya, wa adzkarin, dan dikir-jikir, wirid, ratib, baik ratibul otos, ratibul haddad. Nah, jangan-jangan kita tadi masih berpegang lawan nintoh wa ghairi dan yang lain-lainnya masih banyak. Nah, itu cirinya nang apa? Baru sini padahkan lagi. Wal mu'tamadu ala zalika, tapi Sidin mengisahkan kebanyakannya orang yang berpegang lawan amal itu aja Sidin kebanyakannya lah. Nah, artinya jangan-jangan kita di situ, kita disuruh bang hari-hari, sehari, seminggu, sebulan, setahun memeriksa kualitas amal kita dan keikhlasan kita. Nah, makanya ada kawa yang membuju-buju memeriksa ini kecuali memang pelajarannya jurusannya ke situ. Mun pelajarannya lain jurusan ke situ kada tahu kita. Nah, jadi wal mu'tamad ala dzalika, kebanyakannya orang yang berpegang dengan amal itu al-ubadu. Jangan ibad lah dibaca. Kalau ibad itu abdun, abdani, ibadun. Ini al-ubadu, jama isim mufradnya al-abidun, hamba yang ahli ibadah. Nah, kebanyakannya orang yang mengacak lawan amal itu ubad, bubuhan ahli ibadah. Nah, jadi bubuhan ahli ibadah itu siapa? Mungkin kita. Jangan-jangan yang bertahun-tahun selama ini kita beribadah tadi, yang ketujuh bawirid, ketujuh membaca macam-macam amaliyah tuh, jangan-jangan amal yang diharapi yang dikacak. Nah, satu. Dan yang bisa juga golongan yang kedua yang mengacak lawan amal itu al-muridun, orang-orang yang hendak ma'rifat kepada Allah. Nah, ini tinggi lagi daripada obat kedudukannya. Orang-orang muridun ini orang yang menjalani jalan besuluk menuju kepada wasil dengan Allah Ta'ala. Nah, ini pun bisa juga mengacak lawan amalnya, bisa juga mengacak dengan amalnya. Nah, dua golongan ini bang, amun inya sudah pangulir kada beramal, apa ini kacak tuh kada usah dibahas tuh. Lain pembahasan kita. Bawirid kada, sembahyang 5 waktu kada, hari-hari makan guring, mamam bahira itu lain pembahasan kita. Lah, ini pembahasan ini ulangnya katujuh beramal. Periksa pulang kepada dokter spesialis, jangan-jangan ada virus di dalam amal ninto. Nah, fal awwaluna, maka bermula orang-orang ahli ibadah lah, ya'tamiduna 'alaiha, mereka itu berpegang kepada amal, pintangan bidukhulil jannah, harap hati ganal masuk surga. Nah,
harap hati ganal sudah masuk surga, rasa pasti masuk surga. Karena tak pandang tali hati diri ada gawian yang kada baik. Yang ada itu hanya kebaikan-kebaikan ya, yang wajib disempurnakannya, menuntut ilmu hari-hari, yang sunnah digawinya lebih pada yang biasa. Wirid pulang kada mau tak tinggal, kada mau tak berwirid asli berwirid hari-hari. Nah, menuntut ilmu hari-hari. Lalu melihat diri keadaan yang kayak itu ada perasaan bapasti. Nah ini rasa sudah 99% masuk surga aku nih jah. Sepersennya tuh Tuhannya lagi ujar. Nah ada persen-persennya naranya rasa masuk surga. Nah kenapa? Karena tak pandang diri tadi berisi amal yang banyak. Bahkan inya melihat dirinya karena ia menuntut ilmu, memandang dirinya aku ini bukan hanya ada amal anggota tubuh, bahkan amal di hati pun banyak. Ikhlas aku pasang terus. Bila dapat musibah aku sabar, dapat nikmat aku syukur. Nah, tak pandang tali hati yang kayak itu, lalu rasa 99% masuk surga, 1%-nya jadi Tuhan kada tahu kisahnya lagi ya. Nah, mudah kayak pasti yang kayak itu. Satu, imbah nintu pulang jasidin fidukhulil jannah wa tana'umi fiha, dan rasa sudah yakin masuk surga lalu benyaman-nyaman kayaknya di dalam surga. Harapan hati itu sudah terlalu ganal di kita nah kayak itu. Nah karena memandang diri tadi besi amal itu tana'umi, itulah tana'umi itu ini benyaman-nyaman di dalam surga. Wan najati min azabillahi ta'ala, bahkan inya beranggapan aku ini selamat dari azab Allah, selamat dari api neraka karena aku bisa amalan bang. Barang siapa membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali imbah sembahyang maghrib dan imbah sembahyang subuh, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ujar Nabi mati dalam 24 jam itu surga mahadang. Maksudnya selamat dari api neraka. Lalu rasa 99,99,99 yakin masuk surga. Karena tak pandang seorang mengamalkan itu. Tak kacak lawan amal naran ini nih. Pahamlah dulu biar ini. Nah, padahal sebenarnya kita tahu fadilat itu bukan supaya kita mengacak lawan fadilat, kada. Apalagi beramal mengharap fadilat, kada juga. Karena itu mencederai keikhlasan. Kenapa ikhlas itu cedera? Karena waktu kita beramal karena fadilat, ketahuan Tuhan di situ ada cacat hati. Ya Tuhan, seandainya fadilat itu kada ada, bisa kada menggawinya tuh. Tuhan tahu cakanya fadilat tuh kada ada, cakanya kada ditakutani Tuhan lawan neraka, bisa kada menggawi yang 5 waktu kita tuh. Cakanya kada diunjai lawan surga, bisa kada menggawi lawan yang sunnah tadi. Nah, di situ cacatnya kita lawan Tuhan. Pian tahu perhatian anak, pian tahu seorang. Bila disuruh mau rajin disuruh mau diberi duit. Kira-kira pian menilai seorang lawan anak itu baguskah kadakah? Baguslah. Anyang saikong bila mau disuruh, bila diberi duit hanya mau, makin banyak duitnya makin lajunya buka menggawi gawian tadi. Yang seikong ada perlu disuruh paham benar lawan gawian di rumah. Mana cintanya kita lawan anak antara dua itu. Nah sama kita lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengabarkan fadilat-fadilat satu aja tujuannya, supaya kita tambah cinta lawan Allah. Artinya Allah itu pemurah benar sekalinya. Lalu bertambah-tambah cinta lawan Tuhan, itu maksudnya. Tapi karena kita ini ada bimbingan mendengar fadilat, lalu fadilatlah jadi rujukan. Nah, bahkan parahnya karena kada belajar bujur-bujur ilmu yang khusus di bidang situ, fadilat yang dikacaknya. Parah lagi ini kada sedikit nang ini ujar Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Makanya diandak di pamulaan kitab pembahasan ini. Sebab awal-awal apapun kalimat yang diucapkan bismillah. Apapun gawian, ucapan pamulaan bismillah, supaya kita sadar bahwa kita kada pernah biasa amal. Yang sebujur-bujurnya yang beramal itu adalah semata-mata ditulungi Allah. Nah, bismillah nang kayak itu.
Nah, maka dipadahkan di sini Jarsidin, ada sedikit orang ahli ibadah yang beramal karena ada baisi kehendak ganal dan sudah merasa yakin bahwa inya selamat dari api neraka. Kehendak ganalnya tadi masuk surga. Nah, wal akharun, dan yang nomor 2 yaitu yang murid tadi nih. Murid ini lain lagi kisahnya. Si murid ini tahibat tinggi derajatnya melebihi orang ahli ibadah. Kalau ahli ibadahnya beribadah ada yang diharapnya surga. Bagus saja nih tuh. Nah, bagus pada kelasnya. Nah, kalau si murid ininya kada mengharap apa-apa. Yang diharapnya di akhirat kada ada. Walaupun nya beribadah mengharap surga lain, masih mengharap surga itu ahli ibadah aja, belum murid lagi. Nah, murid itu yang urusan kenyamanan di akhirat hajanya kada menggaduhi. Apalagi kenyamanan yang di dunia, itu murid. Lalu apa yang ditujunya? Allah, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, ulun beramal ni pian yang ulun tuntut, yang ulun kehendak itu pian, ulun hendak wasil kepada pian. Itu murid. Nah, lalu inya ba'amaliyah, bawirid. Nah, murid lah. Tetapi ada anggapan di hatinya. Nah, wal akharun, si murid tadi ya'tamiduna 'alaiha, berpegang kepada amaliyah wirid-wirid tadi fil wusuli ilallahi ta'ala, pada menghasilkan sampai kepada Allah. Nya beranggapan lah, si murid ini beranggapan aku pang rajin berwirid, aku pang selalu memasang ikhlas di hati waktu berwirid, lalu aku usul ilallah, lalu aku sampai kepada Allah. Nah, ini pun juga salah. Kita menganggap karena aku tadi rajin berwirid, mengamalkan wiridan guruku, dan aku selalu masang keikhlasan di hati, lalu aku sampai kepada Allah. Ini pun juga salah. Ini ciri kita berpegang dengan amal ibadah yang ada di diri seorang murid tadi. Aku pang ahli ibadah nang kayak ini, nah aku pang rajin manggawi yang sunnah, mun yang wajib itu sudahnya aku sempurnakan, yang bahari-bahari aku kada, maka aku masuk surga. Nah, itu pun salah juga. Nah, wa kasfil astari, nah terbukanya dinding hijab anil qulubi, dari hati seorang murid. Inya menganggap bahwa itu hasil dari wiritannya, hasil dari keikhlasannya. Kan kita sudah belajar ikhlas sifat 20 nih, bujur tujuan, bujur pandangan. Lalunya menganggap karena aku memasang ikhlas dan beramal istiqomah, lalu aku tekawa mencapai derajat tabuka hijab wa husulil ahwali al-qaimati biha. Nah, dan hasil di hatiku macam-macam sifat yang baik-baik. Gara-gara aku berwirid, lalu hasil di hatiku macam-macam sifat yang baik. Ada ridha di hatiku dihendaki Tuhan, ada tawakal, ada sabar, ada syukur, bahkan ada fana, ada baqa. Gara-gara aku tadi masa lalu wirid istiqamah dan selalu memasang ikhlas, sehingga seluruh hal, keadaan, seluruh makam itu kulalui. Nah, ini pun termasuk salah juga, salah paham. Nah, makanya kita mau kada ada bimbingan bubuhan ulama-ulama, guru-guru kita bahari, kada ada membimbing kita yang orang wahini ini kada dibimbing oleh guru-guru bahari, jagar tak salah jalan. Wal asrari, bahkannya menganggap dapat asrar itu dapat ilmu yang dari Tuhan. Nah, inya menganggap itu hasil inya rajin beribadah. Ini pun tak salah. Kilahuma, sambungannya nah, kilahuma, kedua-duanya, baik perhatian seorang ahli ibadah, baik perhatian seorang murid yang tadi. Nah, ahli ibadah kan perhatiannya kayak tadi, menganggap inya masuk surga karena amalnya. Seorang murid menganggap inya ma'rifat karena wiritan yang inya gawi secara ikhlas. Nah, kedua-duanya kilahuma madmumun, dicela. Nah, di garis bawahin madmumun, dicela. Nah, padahal baik sudah tuh pian tuh, dicela. Kenapa dicela? Nah, kayak ini nah.
kita minum. Ya kalau ini bahasa kias sederhana dulu lah. Kita minum. Lalu hilang haus. Hari-hari kita nang kayak itu bila minum hilang haus, minum pulang hilang pulang haus, hari-hari nang kayak itu. Lalu kita beranggapan waktu hilang haus tuh aku pang minum. Nah itu yang disebut mengajak banyu naranya. Kias saja pian ke ibadah tuh. Aku pang minum, aku pang makan, nah aku kanyang. Coba pun aku kadang minum kadang makan, haus saya tatap, lapar saya tatap. Nah walaupun asalnya kita diisi etikat banyu dan nasi kada memberi bakas, cuma karena kebiasaan dan kada diperiksa oleh yang guru-guru kita yang bahari yang spesialis, lalu akhirnya tak ikuti lawan banyu dan nasi tadi, tak pegang di kita sampai-sampai beranggapan alhamdulillah coba tadi jakanya kada ada banyu kayak apakah kita. Nah mudah kayak Allah Ta'ala tuh kada ada sama nang kayak kita. Syukur bener aku ini nah cakanya aku kada bersembayangan kayak apakah aku masuk surga juga kah aku. Nah ini kada tapi nando bahwa Allah Ta'ala bersifat ke-21 jais fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Jadi jangan kita beranggapan bahwa hasil yang diberikan oleh Allah kepada kita sekarang ini adalah hasil dari usaha kita yang dahulu. Salah. Nah, apa kan itu? Hasil yang kita rasakan wayah ini adalah hasil yang kita gawi dahulu. Itu salah secara hakikat. Mun secara syariat bujur aja sudah. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh, menabung pangkal kaya. Itu secara syariat bujur aja sudah. Ini kita membujurakan kacakan hati. Nah, lah jangan pian ulun memandir nih urusan dalam nih pian mendengar secara syariat maka ada mau rasuk enak. Nah, syariat tetap dilaksanakan, minum tetap minum, kita goncang lagi makan sampai pecah piring. Nah, lain permasalahan pulang ya Allah. Nah, hasil yang wayah ini Allah beri kepada kita murni 100% kemurahan Allah. Bukan karena hasil dari gawian kita yang sebelumnya. Titik. Nah, itu ingat akan tauhid nih. Hilang haus murni kemurahan Allah, bukan karena kita minum. Adakah banyu? Adakah banyu? Bila Allah bermurah, maka hilanglah haus kita. Nah, masuk surganya kita murni kemurahan Allah, bukan karena ibadah kita. Jadi wali seseorang sampai kepada Allah, makrifat kepada Allah, wasilallah, murni kemurahan Allah, murni rahmat Allah, bukan karena hasil mujahadah kita melawan nafsu, bukan karena hasil wiritan kita yang selalu ikhlas kada. Nah, anggapan nang kaya itu wajib ada di hati setiap hamba mun hendak bujur-bujur siddiqin naranya, siddiq. Nah, jangan sampai kita beranggapan aku pang, maka aku pang tuh bisa berlaku masuk ke dalam hati seorang ahli ibadah dan masuk ke dalam hati seseorang yang murid tadi. Paham itulah. Namun ada perasaan nang kayak itu, maka madmumun tercela. Wanasiun, dan perasaan yang salah mintu menganggap bahwa hasil yang kita terima saat ini adalah sebab proses yang dahulu lah. Anggap proses kita yang dahulu. Aku nih sugih tahulah, aku pang dahulu cangkal bagawi. Ini syariat bujur aja lah. Ini hati etikat keyakinan. Aku pang dulu cangkal. Nah, perasaan nang kaya itu, perasaan bahwa aku sugih karena aku cangkal bahari, itu nasiun min ru'yatin nafsi. Timbul terbit dari melihat kemampuan diri, melihat kehebatan diri seorang. Wa nisbatil a'mali ilaiha, dan menganggap bahwa amal itu hasil dari kepandaian seorang. Nah, hatta yantaja madzukira, lalu timbullah perasaan yang salah.
pamai dulu lah. Nah, tarang bang sudah hari ini. Belum lagi pemandirannya belum tontong lagi nah. Nah gitu. Ini begimitan ada kawan model kayak yang begimitan kayak malam pertama juga. Pacul kerudungnya dulu. Nah ya kalau pacul bajunya dulu masih bakutang juga. Ada kawan langsung dikira bibirnya perampok. Nah Ammal arifun, adapun orang-orang yang sudah pinandu lawan Allah. Nah kita mengambil iktibar dulu, mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah pinandu lawan Allah, walaupun kita belum bujur-bujur sampai ke situ. Nah orang-orang yang sudah pinandu lawan Allah, fala yarawna li anfusihim syai'a, kadada lalu-lalu melihat bahwa diri mereka berisi kemampuan dan kebaikan. Sedikit-dikit kadada syai'a itu sedikit-dikit kadada melihat berisi kemampuan dan kebaikan. Hah? Kalau kita kadada berisi kemampuan dan kadada berisi kebaikan, maka yang hasil sekarang ini kemurahan orang. Sebab yang dahulu itu adalah juga pertolongan orang. Misal kayak ini nah, berusaha cangkal kan dahulu sugih wayah ini. Nah sugih wayah ini kemurahan Allah, bukan hasil dari gawian kita. Kenapa? Sebab cangkal dahulu pertolongan Allah. Paham lah nih? Nah sama nang kayak kita masuk surga wayah ini kemurahan Allah, karena waktu beribadah yang cangkal dahulu pertolongan Allah, kebaikan Allah yang kelihatan di diri kita, anugerah Allah yang nampak di diri kita. Pahamilah, insyaallah paham nih. Anyak benar sudah nah. Fala yarawna li anfusihim syai'a hatta ya'tamidu alaihi, sehingga mereka pun mustahil berpegang kepada diri mereka. Nah kenapa? Karena mereka kada pernah melihat berisi kebaikan. Yang dilihat itu bahkan yusyahiduna, mereka selalu memandang. Maksud memandang ini memuji annal fa'ila, bahwa sesungguhnya yang menolongi al-haqiqiyya yang sebenar-benarnya huwallahu ta'ala, yaitu Allah. Nah, wa annahum, sedangkan mereka mahallun li zuhuri dzalika, hanya nang kayak televisi aja. Kisahnya kisah orang, cuma kita nih model kayak kisah televisi. Nah, mazhar aja kita, hanya tempat melihat kisah Allah, mazharnya faqat saja. Misalnya kayak ini nah lah, siaran langsung ya, kalau siaran langsung Jokowi, nah ini bukan urusan kampanye adalah ini Jokowi presiden dong nih, siaran langsung di TV ya, kalau kelihatan jelas kisah Jokowi di TV. Hah? Itu disebut madhar, maka TV ini disebut madhar bagi Jokowi. Paham lah biar. Tapi iyalah TV itu ya Jokowi lain kok. Nah, dan TV ini mulai sabahariannya la haula wala quwata, cakanya kada bersiaran langsung ada kelihatan TV ada kisah Jokowi di situ. Nah sama nang kayak kita, la haula wala quwata, yang sebujur-bujur kawan itu hanya Allah. Nah maka pokok ingat situ nulah, sebelum kita terusakan sedikit kesimpulan lah, karena hari sudah tarang ya, kalau kasihan bukan kami kah ngebahira macam-macam, ada yang hendak ini itu segala macam. Nah sebuting dulu, belum lagi kesimpulan sebujur-bujurnya ini belum tonton lagi, nah separuh jalan aja. Nah biasa akan kita itu bawirid. Jadi mempelajari ini bukan berarti kita mengurangi wiritan,
apalagi meninggalkan wiritan, meninggalkan amal, mengurangi amal kada. Mahilangakan berpegangnya hati kepada amal. Itu maksud kita belajar nih. Menghapus sesuatu yang salah di hati, memandang diri, memandang waktu diri beramal. Jadi tetap aja kita beramal, tapi yang dipuji itu Allah. Nah, jadi hati kita ini model kayak rongga yang satu aja. Apabila sudah memuji Allah, ada lagi tali hati kisah diri. Tapi kalau kita ada sampat memuji Allah, melihat kisah diri seorang yang harap, Allah yang kada terpujikan akhirnya. Ya itu. Jadi bewirid tetap, tapi yang dipuji siapa? Allah. Coba dalam surah Fatihah tuh, pemulaannya kan Bismillah ya Allah. Nah, Bismillah artinya nampak benar kisah Allah, lain kisah kita. Maka sudah Bismillahirrahmanirrahim, sambungannya apa? Alhamdulillah. Disuruh kita memuji yang kita yakinin itu. Nah, jadi alhamdulillah. Tuntung beramal, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat sesuatu, alhamdulillah. Kenapa? Karena nikmat Allah itu mutawatirah, sambung menyambung. Nah, hilang haus sekarang karena kemurahan Allah. Kawa minum tadi pertolongan Allah. Nah, mana yang di kita? Nah, maka supaya kita ini sementara dulu lah, supaya kita mudah memahami ini lah, supaya mudah jangan sulit. Nah, tapi pin sudah paham sudah nyaman nih ya kalau. Nah, cuma supaya mudah mempraktikkannya. Jadi waktu beramal pasang ikhlas. Nah, lalu kawa kita ikhlas dan kawa kita beramal, kita pandang itu adalah kemurahan Allah. Nah, karena akibat atau sebab kita ikhlas dalam beramal tadi, ada pulang Tuhan memberi asrar, macam-macam Tuhan memberi. Nah, itu pun karena kemurahan Allah. Jadi yang ada nih kemurahan Allah yang pertama, yang kaina kemurahan Allah yang kedua, yang kaina dari kemurahan Allah terus bertambah. Nah, ini yang dimaksud sidin. Insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli lillahi man amana ala habibika khairi khalqikum.